ini permasalahan terakhir. Saya akan sebutkan potret-potret yang tidak bisa dihitung dari orang yang membenci apa yang Allah syariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potret-potret yang tidak bisa dihitung. Ini contoh-contoh saja. Ya. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, permasalahan syariat poligami. Ini bukan karena Allah hendakkan ya. Ini penjelasan. Membenci syariat beristri lebih dari satu. Poligami. Padahal syariat tersebut ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membenci hal ini. Cuma apabila seorang istri membenci suaminya poligami, apakah dinamakan dia membenci poligami? Berarti ada celah, satai kata bebinian. Ada celah ulun berdiskusi lawan laki kalau gitu. Saya membenci kamu untuk menikah lagi. Apakah itu dinamakan dia membenci poligami? Tidak. Makanya diperbolehkan seorang perempuan mengajukan syarat ketika sebelum akad nikah, disebut dengan syarat pranikah. Saya mau menerima lamaran si fulan bin fulan nang bungas ini, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Boleh. Kenapa? Karena dia membenci suaminya, bukan membenci syariatnya. Oh, ada masukan sudah. Contoh yang lain lagi. Membenci syariat wudu. Ini menyebabkan kepada kekufuran. Jika dia membenci syariat wudu tersebut. Kenapa? Syariat wudu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika seorang yang berwudu kemudian dia membenci untuk berwudu dalam keadaan dingin, tidak suka berwudu dalam keadaan dingin, apakah dinamakan dia membenci wudu? Tidak. Membencinya karena dinginnya. Paham ya para ikhwah? Nah ini contoh-contoh potret kebencian tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contoh yang lain lagi. Membenci jihad. Jihad syariat Allah, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya dan amalan paling tinggi dalam Islam. Kalau kita lihat onta itu akan ada punuknya. Pucuk punuk unta itu disebut dengan dzirwatu sanam. Berarti amalan paling tinggi, paling pucuk dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Membenci jihad maka kufur. Tetapi seseorang membenci peperangan karena peperangannya, karena akan terjadi meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan anak, istri, membenci peperangan. Apakah keluar dari Islam? Tidak. Yang keluar dari Islam adalah membenci jihad di jalan Allah. Kalau seandainya dia sudah ada pensyariatan jihad yang syar'i, seperti misalkan
Ada pemimpin muslim yang sah memerintahkan kepada kaum muslimin agar infiru, keluar kalian berjihad, bela negara kalian dan agama kalian. Maka wajib pada saat itu sebagai seorang muslim balik berakal, sehat, dia wajib untuk mempertahankan negara dan agamanya. Nah, saat dia membenci jihad, itu keluar dari agama Islam, kufur. Tetapi saat dia membenci, ini peperangan nih, menyulitkan. Peperangan banyak kehancuran, peperangan menyebabkan ketidakamanan dan seterusnya. Maka pada saat itu kebencian dia terhadap peperangan tidak sama dengan hukum kebencian dia terhadap jihad. Bisa dipahami ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang patut diperhatikan juga. Nih hati-hati. Saat seseorang tidak terima, diingkari kemungkarannya, apakah dinamakan dia membenci? Ingkar mungkarnya? Saya beri contoh. Ada orang suka minum khamar, kemudian kita ingkari. Wahai fulan, minum khamar haram. Dosa besar berdasarkan ayat tegas dari Al-Quran. Maka dia membenci, pengingkaran dia kepada dirinya. Ah sudah, kau usah pikirkan aku. Yang minum aku juga. Yang mabuk-mabuk aku juga. Apakah dinamakan dia mengingkari pengingkaran kemungkaran? Hah? Tidak. Dia hanya tidak suka ada orang yang mengingkari kemungkarannya. Kalau ditanya apakah engkau menghalalkan khamr? Maka tentunya tidak. Hanya hawa nafsu yang membuat dia menjawab seperti itu. Beda hal kalau seandainya dia jawabannya begini. Sudah dia mencikam, masuk neraka aku juga. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena timbul sifat kesombongan yang menyebabkan dia akhirnya menolak kebenaran. Nah, ini tuh masalah. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari mengingkari membenci sesuatu tetapi tidak menyebabkan kepada perbuatan keluar dari agama Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.